Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, gimana nih kabarnya sahabat Al-Quran hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat untuk belajar Al-Quran sampai mahir insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tidak pernah bosan lidah kita dan bibir kita selalu dibasahi dengan kalimat Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita haturkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Balik lagi sama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita akan lanjutkan kembali buku TTG-nya, yaitu Tilawah, Tajwid, dan Gharib dari Wafa, buku hijau. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di bab 3 sahabat Quran. Sekarang kita lanjutkan ya materinya. Terakhir kemarin di bab 3 kita sudah sampai di huruf lam sukun atau huruf lam yang mati ya. Huruf lam yang mati. Ya, kita masih membahas huruf sukun atau huruf mati yang memiliki sifat jahar ya. Dan juga huruf sukun atau huruf mati yang memiliki sifat hams ya. Nah, kita lanjutkan kalau begitu di materi berikutnya, yaitu di halaman 62. Silahkan sahabat Quran dibuka bukunya. Nah, tentunya sebelum kita lanjutkan ya, kita harap kita sudah menguasai dulu materi kita sebelumnya. Jadi jangan sampai materi sebelumnya belum dikuasai sudah menyimak materi berikutnya ya, nanti takutnya belum paham, belum mahir ya, belum benar-benar benar latihannya ya, belum baik, tapi sudah keburu-buru ya, jangan ya. Jadi dipastikan huruf lam dan huruf mimnya yang sukun ini sudah sudah lancar semua sahabat Quran ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di huruf berikutnya, yaitu huruf zal, huruf zai, dan huruf dha. Nah, huruf zal ya, huruf zal ini dia punya sifat apa sahabat Quran ya, sesuai dengan materi kita ya, sifat jahar ya. Huruf zal memiliki sifat jahar. Nah, kalau huruf hams ya, atau huruf yang memiliki sifat berhembusnya nafas atau mengalirnya nafas ya, sudah kita bahas kemarin sedikit ya. Hurufnya disingkat ya dengan satu kalimat yang mudah untuk dihafalkan ya oleh Imam Jazari, yaitu fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat, yaitu huruf-huruf yang hams ya, artinya huruf yang memiliki aliran nafas ya, aliran nafas atau nafasnya berhembus dan mengalir. Nah, lawannya dari hams adalah jahar ya, artinya nafasnya tertahan. Nah, hurufnya apa? Hurufnya adalah sisanya dari fahathahu syakhsun sakat. Nah, maka huruf-huruf yang kita bahas hari ini itu termasuk huruf yang memiliki sifat jahar atau nafasnya tertahan. Artinya ketika melafalkan huruf-huruf ini, itu nafas kita tidak mengalir sahabat Quran, tapi yang mengalir adalah suaranya ya. Artinya dia punya sifat ya, rokhawah ya. Nanti kita bahas secara detailnya sifat-sifat huruf ya. Tapi untuk memudahkan saja, jadi huruf yang kita bahas hari ini adalah huruf yang memiliki sifat jahar ya, huruf sukun atau huruf mati yang memiliki sifat jahar, artinya nafasnya tertahan tapi dia punya sifat rokhawah ya, artinya suaranya yang mengalir. Suaranya mengalir, nafasnya tertahan ya. Suaranya mengalir ya, kita sambil gerakan ya, gerakan di mulut kita. Suaranya mengalir, nafasnya tertahan. Kita tutupi hidung kita ya, nafasnya tertahan. Nah, seperti apa prakteknya di huruf zal ketika sukun atau mati? Langsung saja coba diperhatikan. Az ya, jadi huruf zalnya masih ada sisa aliran suara, tapi nafasnya tertahan.
Tidak mungkin kalau nafasnya mengalir. Coba kalau mengalir pasti sulit. Kan tidak mungkin. Tapi nafasnya ditahan, tapi suaranya masih ada sisanya yang mengalir. Ya. Nah, adapun kalau makhraj dari huruf dzal itu ada di, iya, teman-teman masih ingat ya, ujung lidah bertemu dengan the, bertemu dengan gigi seri atas. Ujung gigi seri atas bertemu dengan ujung lidah. The, zu, itu huruf dzal. Sama juga di huruf zai ya, dia masih memiliki sifat jahar, artinya nafasnya tertahan, tapi juga dia punya sifat rokhawah, mengalirnya suara. Coba kita praktekkan. Zazizu ya. Jadi suaranya mengalir, nafasnya tertahan. Jadi tidak mungkin suara nafasnya mengalir atau terhembus. Coba kalau dialirkan nafasnya pasti sulit. Begitu ya. Makanya nafasnya ditahan ya. Tapi suaranya mengalir. Ya, itu huruf zai. Setelah huruf dzal, huruf zai, huruf yang ketiga adalah huruf dha ya. Masih sama huruf dha. Dia punya sifat jahar atau aliran suaranya tertahan ya. Aliran nafas maksud saya. Aliran nafasnya tertahan, tapi aliran suaranya ya masih mengalir. Contohnya ya. Jadi sama seperti huruf dzal, makhraj dari huruf dha ya, di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Dha, ya. Kalau huruf zai makhrajnya di mana teman-teman? Silahkan tuliskan di komen ya. Ya, semoga masih ingat sahabat Quran. Jadi itu huruf dzal, huruf zai dan huruf dha. Coba kita baca secara lengkap ya 3 huruf ini di kotak paling atas. Ulangi lagi. Nah, bedanya kalau huruf dzal dan huruf zai itu masih ringan ya. Atau lidah kita terhampar. Biasa. Ya, adapun untuk huruf dha ini ada perbedaan dari 2 huruf lainnya, dari huruf dzal dan zai. Huruf dha dia lebih tebal ya. Artinya isti'la atau pangkal lidahnya terangkat ya, tidak terhampar tapi terangkat untuk huruf dha. Jadi bukan biasa, bukan tapi jadi berusaha kita menebalkan huruf dha-nya. Itu yang membuat huruf dha ini spesial ya sahabat Quran. Jadi dia memiliki sifat isti'la, pangkal lidahnya terangkat sehingga menimbulkan ketebalan huruf. Nah, begitu bedanya. Coba kita bedakan yang biasa atau yang tidak mengangkat pangkal lidah dengan yang benar, yang mengangkat pangkal lidah. Ini yang contoh yang salah. Ini biasa. Adapun ketika isti'lakan atau pangkal lidahnya kita angkat ya, maka jadi tebal seperti ini. Seperti itu ya sahabat Quran. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai ketika membaca huruf-huruf ini, huruf dzal, huruf zai, huruf dha ketika sukun atau mati adalah yang pertama mantul atau tawallud ya. Misalkan nah, jangan sampai ada akhiran yang membuat huruf itu mantul ya, atau qalqalah, karena dzal bukan huruf qalqalah ya, huruf yang mantul bukan. Jadi dia mengalir suaranya ya, mengalir suaranya. Itu. Huruf z juga sama, jangan sampai mantul atau tawallud. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Huruf dha juga sama, jangan sampai ya, tapi mengalir suaranya. Sempurnakan ya.
Seperti itu insyaallah. Ya, silahkan diulang-ulang dulu sahabat Quran untuk 3 huruf ini untuk membiasakan lidah dan bibir kita biar bacanya tidak mantul, kemudian sifat jaharnya atau menahan nafasnya itu kita berikan haknya, dan juga sifat rokhawahnya atau sifat mengalirkan suaranya itu juga kita berikan. Juga termasuk huruf dha tadi, jangan lupa diberikan sifat isti'la'nya, yaitu sifat mengangkatnya pangkal lidah, sekalian juga berikan sifat itbaqnya, ya, yaitu lidahnya merapat, maksudnya lebih tebal lagi, ya, ditebalkan lagi. Jadi ya, seperti itu. Baik, langsung kita praktekkan di 3 baris pertama, ya. Tentu dengan awalan baca dengan huruf dulu, kemudian nanti ke kata, ya. Jadi masih pendek ini sahabat Quran. Kita baca baris pertama. Azkuru tazbahu. Kita ulangi. Azkuru tazbahu. Ya, itu huruf zal. Sekarang huruf zai baris kedua. Azwajakum yaz'umuna. Sekarang huruf dha, ingat huruf dha berikan sifat isti'la'nya, angkat pangkal lidahnya dan tebalkan. Lama yawlimu. Nah, itu tadi penerapan huruf zal sukun, huruf zai sukun dan dha sukun kepada kata. Ya, sekarang kita latih, ya, atau sahabat Quran ulang-ulang dulu deh dari atas kotak itu, huruf zal, zai, dha-nya yang sukun, kemudian diulang sampai baris ketiga. Kalau sudah lancar, tidak ada jeda, tidak ada eja, tidak mantul, tidak tawallud, ya. Dan dha-nya sifat isti'la'nya diberikan dan ketebalan hurufnya juga diberikan. Sekarang kita coba ke penerapan huruf zal, zai dan dha di kalimat, ya, di kalimat, yaitu di baris keempat sampai bawah. Kita baca dulu baris keempatnya. Wa nadhkuraka katsiran. Kita ulangi. Wa nadhkuraka katsiran wa tadhhaba rihukum. Wa tadhhaba rihukum. Nah, lanjut baris bawahnya huruf zai. Yuzji sahaban thamaniyata azwajin. Nah, jadi huruf zai ketika sukun mungkin kita agak kesulitan ketika menemui huruf zai sukun setelahnya ada huruf jim, ya. Ya, karena kalau huruf zai sukun itu tadi cenderung kita tuh sering melakukan kesalahan ketika membacanya, yaitu mantul ketemu dengan huruf jim yang sebenarnya dia punya sifat mantul. Nah, mungkin agak sulit, tapi untuk sahabat Quran yang sudah terbiasa mungkin mudah. Kalau sahabat Quran yang masih awal-awal belajar, lebih hati-hati dulu. Jadi alirkan dulu huruf zai-nya, alirkan suaranya, baru ke huruf jimnya. Kadang sering tertukar ya sahabat Quran, yujzi, ya seperti itu. Yang betul adalah yuzji, zai-nya alirkan dulu, baru ke ji. Yuzji sahaban, seperti itu. Thamaniyata azwajin, dan seterusnya. Itu huruf zai. Sekarang ke huruf dha, baris selanjutnya. Fayadhlalna rawakida wa hum la yuzlamuna. Ya, itu huruf dha. Sekarang huruf dzal dan huruf dha lagi di baris terakhir. Tadhkuru Yusufa wa la yuzlamuna fatilan. Ya. Nah, itu huruf dzal, zai dan dha. Silahkan sahabat Quran ulang-ulang, dilatih lagi. Kalau penerapan atau latihan di potongan huruf seperti di kotak itu sudah benar, sudah lancar, silahkan dilatih ke penerapan
kata, yaitu di baris pertama sampai baris ketiga. Kalau sudah lancar, lanjutkan ke penerapan di kalimat, ya. Ini masih mudah sahabat Quran, kita masih dibantu dengan warna, ya, sehingga kita masih fokus, ya. Fokus bahasanya di warna merah, ya. Kalau di sini huruf dzal, zai dan dha yang sukun masih diwarnai merah, itu memudahkan kita. Nanti kalau sudah warnanya dihilangkan, nah tentu kita perlu ekstra kehati-hatian lagi ketika menemukan huruf-huruf ini. Huruf yang memiliki sifat jahar dan sifat rokhawah. Sifat jahar tadi apa? Iya, tertahannya nafas, dan memiliki sifat rokhawah, yaitu mengalirnya suara. Nah, insya Allah sampai di situ dulu sahabat Quran untuk materi pada video kali ini. Huruf dzal, huruf zai, dan huruf dha. Nah, tadi titik titik poin pentingnya apa tadi? Yang pertama, ya, huruf dzal, zai, dan dha ini memiliki sifat jahar, itu pokok bahasanya, ya. Memiliki sifat jahar yang artinya tertahannya nafas, tapi mereka memiliki sifat rokhawah, ya, yaitu mengalirnya suara. Dan khusus untuk huruf dha, agar lebih sempurna ketika mengucapkannya, dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, yaitu terangkatnya pangkal lidah dan tebal. Nah, insya Allah semoga bisa difahami, dan sahabat Quran semoga bisa mempraktekannya dengan mudah untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup, ya, kita berikan tugas dulu untuk latihan, ya sahabat Quran, ya. Silahkan diulang-ulang di halaman berikutnya. Kalau di halaman 62 sudah lancar, halaman 63 untuk memantapkan lagi huruf-huruf yang sudah kita bahas. Nah, silahkan dilatih dari baris atas sampai bawah tentunya. Kita contohkan dulu, cukup 2 baris, ya. Selanjutnya silahkan sahabat Quran baca sampai bawah. Halaman 63. إِذْ يُبَايِعُونَكَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا. Nah, itu contoh untuk 2 baris pertama. Selebihnya silahkan diulang-ulang, dan ingat di sini sudah tidak ada bantuan warna merah, ya, sehingga sahabat Quran lebih teliti lagi, lebih berhati-hati lagi, sehingga kalau menemukan huruf yang memiliki sifat jahar tadi, ataupun huruf-huruf yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, sahabat Quran masih teliti dan hati-hati. Baik, kita cukupkan untuk video pada materi kali ini. Semoga mudah untuk dipraktekkan, dan sahabat Al-Quran tetap semangat terus, ya, untuk belajar Al-Qurannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Akademi Tahsin. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.